Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical method atau metode numerik. Adapun topik kali ini yakni terkait dengan regresi, gitu ya. Nah, untuk layout pada pertemuan kali ini yakni ada short introduction to regression. Kemudian ini adalah jenis-jenis dari metode regresi yang akan kita pelajari. Jadi ada linear fitting curve, kemudian ada polynomial sama other nonlinear fitting curves. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja gitu ya. Introduction to regression. Maybe some of you udah familiar banget dengan yang namanya regresi gitu ya, karena mungkin juga di mata kuliah statistik gitu ya, atau mungkin tinggalan dari SMA gitu ya, you already familiar with this kind of approach gitu ya terkait dengan teori ini gitu ya, karena kan dia gampangannya kan kayak gini ya, kalau yang paling simpel terkait dengan regresi gitu ya. Dan kalau mungkin some of you pernah baca atau update terkait dengan AI atau machine learning, itu kan salah satunya regresi itu adalah salah satu model yang diakomodir di sana gitu ya. Makanya penggunaan regresi itu udah sangat masif banget gitu ya di semua bidang. Nah, pertanyaan adalah apa sih regresi gitu ya? Nah, regresi itu adalah hubungan gitu ya antara satu variabel gitu ya, variabel response gitu ya, atau yang bisa disebut dengan dependent gitu ya, yang dia terikat gitu ini gitu ya, dengan one or more predictor gitu ya. Y sama dengan AX plus B, respon gitu ya, Y-nya, kemudian dengan prediktor variabelnya yang independen ini gitu ya, prediktornya gitu ya. Untuk apa gitu ya? Untuk memberikan informasi yang terkait dengan si datanya kayak gitu. What for C gitu ya. Ya, gampangannya itu ini loh gitu ya. Jadi dari data-data itu gitu ya, kita pengen tahu hubungan atau persamaan yang menghubungkan antara data-data atau angka-angka yang tersedia itu gitu ya, sehingga dapat menjadi sebuah function gitu ya, menjadi sebuah fungsi atau menjadi sebuah persamaan gitu ya dari suatu prediktor kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin regresi itu ada yang namanya prediktan gitu ya, dan ada yang namanya prediktor gitu ya, atau lebih jelasnya ada di persamaan ini gitu ya. Saya tutup aja nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini adalah satu persamaan panjang gitu ya, cuman ini semuanya masih linear gitu ya. Jadi di sini gitu ya, ini adalah prediktan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang mau kita yang mau kita cari gitu. Nah, kemudian gitu ya, dan ini yang dependent, dia yang terikat gitu ya, nggak bebas. Kenapa nggak bebas? Karena nilai ini harus selalu ditentukan oleh ini gitu ya. That's why ini tuh adalah parameter yang independent gitu ya, atau gampangannya biasa disebut dengan prediktor gitu ya, prediktor kayak gitu. Nah, prediktornya yang mana gitu ya? Lebih terkhusus yang ini, karena ini adalah koefisien gitu ya, koefisien dari regressionnya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, selain itu gitu ya, ada lagi yang namanya ini gitu ya. Ini apa namanya? Ini adalah error gitu. Karena kan kalau ngomongin persamaan, pendekatan pasti akan ada error gitu ya. Nah, ini adalah error karena respon gitu ya, respon dari si parameter ini untuk mendekati si prediktan. Jadi kayak gitu. Nah, so far jadi konsep regresi itu seperti itu gitu ya. Nah, fungsi regresi itu banyak, karena yang tadi saya bilang dia sudah sangat masif banget digunakan di berbagai bidang gitu ya. Nah, si regresi ini akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai suatu prediksi. Jadi kalau kalian diberikan data suhu misal gitu ya, data suhu, data RH, data angin gitu ya, untuk satu waktu gitu, kemudian data angin gitu ya untuk satu waktu, kalian diminta tuh, kalau misal dia data-data tersebut menggambarkan suatu hubungan linear
persamaan linear gitu ya. Akhirnya dapat diketahui misal Y sama dengan AX1 plus BX plus apa gitu ya. Ini dapatnya dari data-data ini gitu, nanti diketahui oh misal yang mau diprediksi apa, hujan kah gitu, intensitasnya kah atau bagaimana kayak gitu ya. Makanya dia bisa digunakan untuk prediksi. Kemudian bisa juga untuk model specification gitu ya. Meskipun nanti model specification ini nanti tujuannya juga bisa untuk forecast gitu ya, tapi setidaknya dari data, hubungan data itu kita mengetahui persamaannya. Jadi kita tahu modelnya itu apa gitu, yang cocok linear kah, non linear atau bagaimana gitu ya. Dan juga bisa untuk parameter estimation. Jadi kalau untuk parameter yang nggak diketahui gitu ya, bisa juga didekati dengan regresi gitu ya. Ya ini sebenarnya masih satu kesatuan gitu ya, masih nyambung, tergantung dari bagaimana kita sebagai buildernya, sebagai modelernya memanfaatkan si function ini kayak gitu. Nah, masalahnya adalah masih ingat kan tadi gitu ya, Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 bla 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 ditambah E gitu ya. Nah, karena kita masih memiliki error gitu ya, that's why gitu ya, regresi ini gitu ya, supaya dia dapat dimanfaatkan dan hasilnya itu unik gitu ya, itu ada caranya. Nah, caranya adalah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa meminimalisir error gitu ya, dan dia memiliki representasi atau model yang unik berdasarkan si datanya kayak gitu. Yang kita pengen tahu kan gitu, karena kita kalau pengen jadi modeler atau kita pengen memiliki function gitu ya, ya setidaknya dia unik gitu, yang memang bisa represent data yang dikasih kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan itu gitu ya, kita bisa memanfaatkan pendekatan least square error gitu ya, least square criterion gitu, jadi S gitu ya. Jadi si S ini adalah sigma dari error dikuadratkan gitu. Dimana si si error ini gitu ya, itu didapatkan dari sini gitu. Ini dapat dari mana Bu gitu ya? Let's see gitu ya. Contohnya adalah seperti ini gitu ya. Misal ini adalah S-nya gitu ya, si functionnya, least square error-nya gitu ya. Nah ini kan untuk linear fitting curve single variable. Misal kita punya sebuah data gitu ya, sebuah data, ini adalah Y dan ini adalah X, kemudian datanya mencar gitu ya, ini X1, Y1, ini X2, Y2, ini X3, Y3, ini X4, Y4, kemudian ini X5, Y5 dan sebagainya. Nah, kita pengen tahu gitu ya, bagaimana sih hubungan antara variabel ini, dan kalau kita pengen tahu xn, yn bagaimana gitu ya. Makanya kalau misal kita menggunakan single dan linear gitu ya, berarti mau nggak mau kita harus mencari hubungan atau garis linearnya gitu ya, yang dimana kalau linear otomatis Y sama dengan A0 ditambah A1X gitu ya, atau umumnya kalau ini kan yang tadi saya bilang gitu ya, AX plus B itu juga bisa, sebenarnya kan sama, cuman cara merepresentasikan dari koefisiennya aja sebenarnya sama gitu ya. Y sama dengan A0 plus A1X misal seperti itu gitu ya. Nah dari sini gitu kan, berarti kalau titik ini kita dekati dengan function kita gitu ya, berarti kan dia ada jarak tuh gitu ya, ini ada jarak gitu ya, nah ini ada jarak. Nah setiap titik ini kan memiliki jarak. Nah jarak ini loh yang direpresentasikan sebagai E gitu ya, dimana E nya itu adalah ya functionnya ini kan functionnya sama dengan Y dikurangi A1X gitu, A1X dikurangi A0 kayak gitu. Ini misalnya kayak gitu, karena kan balik lagi gitu ya, tadi fx atau sama dengan y gitu ya, itu sama dengan A0 plus A1x ditambah E, sebenarnya kan kayak gini gitu kan. Nah untuk mendapatkan E berarti kan ini dipindah ke ruas gitu ya, dipindah ruas, jadinya E nya sama dengan Y dikurangi A0 dikurangi A1x gitu ya, makanya jadinya ini gitu. Nah
karena tadi gitu ya kita agree bahwa S itu bisa didekati dengan sigma E1 dikuadratkan, karena kita tahu E nya gitu ya, setiap titik itu memiliki error, makanya kalau dijumlahkan jadinya seperti ini gitu. Nah, untuk meminimalisir gitu kan tadi ya, karena kita menggunakan pendekatan least square criterion gitu ya, yang artinya kita harus meminimalisir dari sum square of the residual. Ini adalah errornya gitu ya, residualnya, dan dia harus memiliki memiliki fungsi yang unik. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menurunkan gitu ya, supaya A0 gitu ya dan A1 nya minimum gitu ya, maka gitu ya SR dibagi di 0 gitu ya itu sama dengan 0 gitu, A0 sorry, kayak gitu. Begitu pula dengan A1 nya gitu ya, nah itu harus diturunkan gitu ya terhadap A0 nya kayak gitu. Nah habis itu gitu ya udah selesai. Nah dari situ gimana gitu ya. Nah sebenarnya ketika tadi gitu ya, ketika do SR diturunkan terhadap D0 gitu ya, itu kan artinya adalah kayak gini gitu ya, YI dikurangi A0 A1 XI kuadrat gitu ya, kan ini 0 gitu ya, ini kan jadinya min 2 sum YI dikurangi A0 di kali AX1 kayak gitu kan. Nah ini kan bisa kita misal min 2 gitu ya, coret gitu ya, jadinya kan sama saja dengan EYI A0 dikurangi A1X1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan ini gini, berarti kan dia sama dengan EYI dikurangi EA0 gitu ya dikurangi EA1X1 sama dengan 0 gitu. Nah sama juga untuk yang do SR dibagi do A0 bisa kalian cari gitu ya. Nanti ketika diturunkan jadinya dia harusnya adalah ini adalah EXI dikurangi A0XI dikurangi sum AIXI kuadrat sama dengan 0 kayak gitu. Nah akhirnya kan kita punya dua persamaan ya gitu ya, punya dua persamaan yang kalau kita lihat sebenarnya persamaan ini tuh sama gitu ya. Kenapa? Kita bisa merubah ini dalam bentuk EYI gitu ya sama dengan A0 ditambah AI kali XI gitu ya, dan ini bisa jadi EXYI sama dengan A0XI gitu ya ditambah ini yang ini gitu ya, ini yang ini ditambah AIXI kuadrat kayak gitu. Nah ini kan bisa dirubah gitu ya, akhirnya kan bisa dirubah jadinya kan dalam bentuk matriks gitu ya. Kalau kalian ini dia dalam bentuk matriks, ini jadi matriks di sini jadi EYI sama EXIYI gitu ya. Nah ini jadi A0, ini jadi A1 gitu kan. Nah ini di sini gitu ya. Nah masalahnya karena kita I kan berarti bisa sampai berapapun gitu ya. Nah kita bisa rubah menjadi bentuk N gitu ya. Jadi kan sum dari berapapun gitu ya, karena kan ini adalah sum kan gitu. Nah sum dari berapapun jadinya nanti bentuknya adalah N XI, kemudian ini adalah XI, ini adalah XI kuadrat gitu ya. Ini kali ini jatuhnya ini gitu ya, ini kali ini jatuhnya ini gitu ya, ini kali ini, jadi akan seperti itu gitu bentuk umumnya. Nah supaya familiar gitu ya, maka ada exercise gitu ya. Sorry ini saya hapus, kebiasaan dan memang saya gitu ya. Saya lupa kalau di situ ada exercise-nya. Insya Allah akan saya tulis. Nah ini jadi nanti bentuk sorry jadi kehapus terus deh. Ya nanti kalian replay aja gitu ya. Nah kalau ini kan jadi bentukannya adalah seperti ini kan gitu ya, hasil dari yang tadi A0 A1 ini adalah YI, ini adalah XIYI gitu ya. Nah ini karena sum tadi jumlah, kemudian ini adalah sum dari EXI nya, ini adalah EXI dan ini adalah EXI kuadrat. Dan ini untuk yang misal A0 ditambah A1X gitu ya, atau misal
kalau dia linear tapi hanya satu variabel gitu ya, jadi hanya satu variabel dan dua coefficient regression gitu ya, jadi kayak AX plus B misal seperti itu. Ini adalah rumusan utamanya kayak gitu. Nah di sini exercise-nya gitu ya, misal kalian diberi data seperti ini nih gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data gitu ya, kemudian kalian disuruh nyari berapa sih kira-kira persamaan regresinya bila dia fitted, bila dia adalah straight line gitu ya dengan single variable. Nah kemudian kalau udah ketemu persamaannya, kira-kira berapa root mean square errornya gitu ya, dan bila y-nya sama dengan dan berapa y-nya bila x-nya diketahui 1, 0. Berarti kan mau nggak mau kalian harus dapat persamaan umumnya ya, y-nya itu berapa sih kayak gitu. Cukup mudah kan gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu kita lari ke, nah gini, salah satu triknya gitu ya, ini kan sama gitu ya datanya. Salah satu triknya adalah saya menyarankan you have to make a table gitu. Karena apa? Karena memudahkan. Jadi ini adalah datanya, saya transfer ke dalam bentuk table gitu ya. 0,1 x-nya ini x gitu ya, dipindah menjadi sini x-nya, kemudian dibagi y-nya gitu ya. Karena kita tahu gitu ya, kita paham bahwa kita membutuhkan data-data itu gitu kan. Berarti gitu ya, masih ingat tadi gitu ya, n A0 A1 gitu ya, kemudian ini adalah YI, kemudian ini adalah XI YI gitu ya, kemudian ini adalah XI, kemudian ini adalah XI, kemudian ini adalah EXI kuadrat gitu ya. Karena kita tahu kita membutuhkan ini gitu ya, ini udah ada di sini, oke gitu ya, ini berarti kita bikin gitu ya, kemudian ini berarti kita bikin, dan ini juga kita bikin. Jadi semua komponen yang ada di matriks itu harus bisa direpresentasikan dalam table, dan ini adalah summary-nya gitu ya. Nah kan kalau udah kayak gini gitu ya, ya udah gampang kan, tinggal dimasukkan aja gitu ya. N-nya berapa jumlah data? 6 gitu ya. EXI gitu ya, berarti ini 3,3 gitu ya, kemudian ini masih sama 3,3, dan ini adalah ini gitu ya, 2,21. Kemudian A0, kemudian ini A1 sama dengan gitu ya. EY nya berapa? Ini gitu ya, 7,54, kemudian EXY nya ini gitu ya, 4,844 kayak gitu. Nah dari sini nanti bisa ketahuan gitu ya, mau kalian pakai cara apapun itu bisa gitu ya, mau matriks, inversi, decomposition, atau yang paling mudah Gauss gitu ya, apapun itu bisa gitu ya. Nanti ketemu A0 sama A1-nya. Nanti kalau udah, ya udah tinggal tadi dimasukin gitu ya. A0 ditambah A1X gitu. It's pretty easy right gitu. Nah ini yang untuk nomor A. Kemudian untuk yang nomor B-nya gitu ya, kan disuruh nyari RMSE-nya gitu ya. Nah rumusan RMSE itu adalah seperti ini. RMSE itu sama dengan 1/n gitu ya. RMSE seperti biasa sih gitu ya. Jadi function dari EXI dikurangi YI dikuadratkan kayak gitu, dikuadratkan. Nah kayak gini gitu ya, ini jelas 1/6 gitu ya. FEXI nya adalah Y nya gitu ya, jadi nanti kalian dapatkan berapa nilai Y nya gitu ya. Nah ini gampangannya adalah kalian nanti bikin tabel tambahan gitu ya. Karena apa? Karena kan di sini ada nilai Y dan dikurangi YI gitu ya. Nah fx nya gitu ya, kan kalau nanti kalian udah dapet functionnya gitu ya, Y sama dengan A0 ditambah A1X gitu ya, kalian masukkan gitu ya. Kan kalian punya ini fx ya, ini misal fx gitu kan, kalian udah ketemu A0 nya, udah ketemu A1 nya, x nya dimasukkan ini 0,1, 0,4, nanti hasilnya berapa gitu. Nah kan kalian juga punya y nya gitu ya, punya y nya. Nah dari ini dikurangi ini tuh sama dengan fxi dikurangi y. Nah itu tuh adalah ininya. Terus kemudian bikin tabel lagi dikuadratkan, baru nanti hasilnya berapa, itu adalah RMSE nya kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir
itu sangat gampang banget gitu ya. Berapa nilai Y bila diketahui X, kan udah tahu nanti hasilnya seperti ini, tinggal masukin aja X nya, nanti akan ketahuan berapa sih Y nya ketika dia X nya sama dengan 1.0. Oke, quite easy right? Oke, selesai linear fitting curve dengan single variable. Kita pindah ke problem selanjutnya, yakni linear multiple variable gitu ya. Masih sama gitu ya, sama aja dengan yang tadi, cuman bedanya di sini ada YI, ada XI gitu. Jadi variabelnya 2, kok tadi cuman XI doang, sekarang variabelnya 2 gitu ya. More or less sama gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang minimum gitu ya, makanya dia diturunkan gitu ya. Jadinya seperti ini. Jadi kalau ini ada 3 koefisien gitu ya, karena ada A0, A1 dan A2. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Silakan kalau nggak percaya nanti diturunkan. Nah, habis diturunkan hasilnya nanti akan seperti ini. Nilai terakhirnya udah kelihatan kan, ini adalah bisa dijadikan dalam bentuk matriks gitu ya, karena ini kan bisa matriks gitu ya. Jadi nanti matriksnya adalah 3 kali 3 gitu ya. Kalau tadi 2 kali 2, ini 3 kali 3 karena ada 3 koefisien yang dicari gitu. Berarti kan kalau kayak gini ya, berarti di sini gampang aja kayak yang tadi gitu ya. Jadi ada variabelnya, berarti di sini adalah ZI, ini adalah ZI kali XI, kemudian ini adalah ZI kali YI gitu ya. Nah di sini berarti dia M itu adalah keseluruhan jumlah datanya gitu ya. Kemudian dia XI, kemudian dia YI gitu ya. Kemudian ini adalah XI, kemudian ini adalah XI kuadrat, kemudian ini adalah XI kali YI gitu ya. Kemudian ini adalah YI, kemudian ini adalah XI kali YI gitu ya. Kemudian ini adalah YI kuadrat gitu. Kalau mungkin kalian merasa kayak apakah harus dihafalin, sebenarnya ini gampang banget gitu ya. Karena kalau kalian lihat gitu ya, ini tuh diagonal, ini kayak bukan diagonal ya, ini kayak gini tuh sebenarnya sama. Ini juga sebenarnya sama, YI gitu ya. Ini XI gitu ya. Dan ini adalah kuadratnya. Sebenarnya kalau kalian hafal polanya, nggak usah lihat juga, dia gampang gitu ya. Ini juga ZI, ini dikali X, ini dikali Y. Udah gampang gitu aja gitu ya. Nah, sama gitu ya, karena tadi ada exercise, ini pun juga ada exercise. Misal nih gitu ya, kalian disuruh nyari berapa kira-kira model yang cocok untuk data ini gitu ya, bila dia modelnya itu adalah multiple variable gitu ya, linear multiple variable regression kayak gitu, yang dia cocok untuk persamaan ini gitu ya, bila datanya ini kayak gitu. Nah kalau kayak gitu juga sama gitu ya. Jadi tadi saya encourage untuk bikin table gitu, karena tadi kita membutuhkan matriks yang lebih besar gitu ya, 3 kali 3 gitu ya, A0, A1, A2 gitu ya. Ini adalah ZI, ini adalah ZI kali XI, ini adalah ZI kali YI gitu ya. Ini adalah M, kemudian ini adalah XI, ini berarti ini XI gitu ya. Ini XI kuadrat, ini adalah XI kali YI gitu ya. Kebalik. Ini adalah YI, kemudian ini adalah XI kali YI gitu ya. Ini adalah YI, ini adalah XI kali YI, dan ini adalah YI kuadrat kayak gini. Nah, karena kalian membutuhkan variabel ini kan udah ada ya, ini udah ada, berarti kan ini gitu ya, dan Z-nya juga udah ada, berarti kan yang dicari adalah yang sisanya yang belum ada gitu ya. Warna hijau aja. Jadi yang enggak ada adalah ini gitu ya, makanya kita bikin ini gitu ya. Yang enggak adalah ini gitu, makanya kita bikin ini. Yang enggak ada adalah ini, makanya kita bikin ini. Yang enggak ada lagi adalah YI kuadrat gitu ya, ini. Makanya kita bikin ini sama ini gitu ya, yang enggak ada. Nah yang enggak ada kita tambahkan ke dalam tabelnya. Nah kalau kayak gini kan udah jelas gitu ya, tinggal dikali gitu ya, disesuaikan dengan apa yang dicari. Nah dari hasil itu gitu ya, masukkan aja nilainya gitu ya, sama gitu ya.
Itulah kenapa alasannya gitu ya, saya ajarkan matriks dengan SLA kemarin duluan, karena memang itu akan digunakan dan memang itu secara berkelanjutan gitu dipakainya kayak gitu. Nah, kok dari sini kan tinggal masukin aja tuh nilai-nilai ini gitu ya. Jadi di sini adalah 5, 13, 14, 13, 57, 63, kemudian 14, 63, 78, kemudian ini 33, 122, 109 gitu ya. Nah, ini nanti kalian cari dengan menggunakan apapun pendekatan yang kalian suka, bisa pakai Gauss, bisa pakai Gauss Jordan gitu ya, kemudian bisa pakai LU decompose, bisa pakai matrix inverse gitu ya, yang kalian happy gitu ya menggunakannya, feel free gitu. Itu nanti bisa dapat kira-kira berapa sih ininya gitu ya. Berarti kok di sini adalah ZA0 ditambah A1X ditambah A2Y, misal kayak gitu. Ini A1 nanti dapat, A2 dapat, A0 dapat, udah tinggal masukin nanti dapat deh berapa kayak gitu ya. Tahu kan alasannya kenapa tidak bisa menggunakan iteratif gitu ya? Karena terkendala oleh syarat gitu ya. Syarat dari iteratif method yang dimana dia matriks diagonalnya harus dominan gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa akhirnya ya kalau bisa pakai Gaussian atau pendekatan direct jauh lebih baik kayak gitu. Meskipun gitu ya dalam kondisi nyatanya iteratif itu akan lebih preferable gitu ya, lebih preferable karena dia lebih mendekati gitu ya dengan solusi eksak. Takutnya kalau matriks ada case-case tertentu yang dia nggak ketemu hasilnya, jadi kayak gitu. Gampang kan gitu ya. Nah, udah selesai gitu ya, berarti kita next ke polinomial gitu ya. Nah, kalau polinomial berarti kita cope sama yang namanya kuadratik gitu ya, kuadratik atau pokoknya yang terkait dengan pangkat-pangkatan gitu ya, terkait dengan pangkat-pangkatan gitu ya. Nah, di sini gitu ya, saya suka lupa soalnya gitu ya. Jadi misal di sini ada bukan diagram ya kayak ginilah gitu ya. Nah, di sini yang tadi gitu ya ada titik, ada titik, ada titik, ada titik gitu ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2, ini X3, Y3, ini adalah X4, Y4 gitu ya. Kemudian kalian disuruh nyari gitu ya. Nyari apa gitu ya? Berapa sih kira-kira functionnya gitu ya. Functionnya bila diketahui ininya seperti itu gitu ya. Dan sekarang diminta fungsinya itu misal polinomial. Kok tadi kan linear gitu ya. Nah, misal dia fungsinya seperti ini nih gitu kan. Kalau ini kan dia kalau ini kan kuadrat atau pangkat 3 itu kan dia agak lebih berkelok gitu ya. Nah, misal di sini adalah fx gitu ya, dimana fx-nya itu a0 ditambah a1 x ditambah a2 x kuadrat, atau misal bla 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 an xn pangkat n gitu ya. Itu terserah ininya gitu ya. Nah, kalau untuk ini gitu ya sama gitu ya, sama dengan yang tadi gitu ya, diturunkan SR-nya diturunkan terhadap si koefisiennya. Semakin berapa banyak yaitu yang akan dicari. Makanya dia sampai ke berapapun, karena kan kalau pangkat terserah ya, mau pangkat 100 kayak mau pangkat 10 nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting dia diturunkan sebanyak itu. Nah, habis itu gitu ya, gampangannya ini adalah bentuk matriksnya gitu ya. Dan ini matriksnya bisa di-extend tergantung dari seberapa banyak pangkat yang kalian mau pakai gitu ya. Dan ini lumayan gampang untuk diingat sih sebenarnya kalau yang polinomial gitu ya. Kalau yang polinomial itu lebih mudah untuk diingat karena dia berdasarkan pangkatnya gitu ya. Misal nih kalau kalian pengen pangkatnya 3 gitu ya, kayak misal ini ada exercise gitu, langsung ke exercise aja bisa mudah gitu ya. Di sini kan pangkatnya 2 gitu ya, dan ada 3 koefisien gitu ya, ada 3 koefisien yang dicari dan ini adalah datanya. Kemudian disuruh nyari berapa sih kira-kira A0, A1, A2 nya biar dia bisa membentuk suatu persamaan gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, berarti kan kita tahu bahwa
gimana ya caranya, urusin aja. Kita butuh 3 kali 3 matriks gitu ya. Ini adalah A0, A1, A2. Ini N tetap N gitu ya. Dan ini adalah XI gitu ya, dan ini adalah M, karena kita tahu M-nya itu ada 2 gitu ya, karena ini 2 kuadrat gitu ya, maka di sini adalah XI, ini adalah pangkat 2. Sorry, jelek banget. XI kuadrat gitu ya. Nah, di sini ini adalah XI gitu ya, dan ini adalah XI kuadrat, ini adalah XI pangkat 3 gitu. Nah, di sini ini adalah XI kuadrat, ini adalah XI pangkat 3, dan ini adalah XI pangkat 4. Jadi dia selalu kayak gitu pakemnya gitu ya. Karena ini M-nya sama dengan 2, maka di sini saya ganti aja. M-nya sama dengan 2, maka 2 kali M jadinya 4 gitu ya. Dan ini sebenarnya nggak usah dihafal, ini pun kita tahu gitu. Oh, kalau dia pangkat 3 berarti nanti sampai 6 gitu. X-nya sampai X-nya pangkat 6 gitu ya. Cuman kan ini 2 berarti X-nya cuman sampai 4 kayak gitu ya. Nah, langsung aja mungkin kita ke exercise gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, mungkin yang tadi saya lupa menjelaskan adalah bagian ininya gitu ya. Bagian ininya gitu ya, karena ada YI-nya gitu ya. Nah, ini juga dia ngikutin si pangkatnya gitu ya. Berarti nanti paling ujung adalah YI gitu ya. Kalau yang tadi kan gampang ya pakemnya kayak gitu. Nah, dari situ gitu ya, karena tadi kita membutuhkan matriks gitu ya. Ini adalah A0, A1, ini A2, ini adalah N, XI kuadrat, kemudian ini adalah XI, kemudian ini adalah XI kuadrat, ini XI pangkat 3, ini adalah XI kuadrat, XI pangkat 3, ini adalah XI pangkat 4. Nah, di sini ini adalah YI, ini adalah XI kali YI, ini adalah XI kuadrat kali YI gitu ya. Nah, di sini karena kita udah punya ya XI sama YI, berarti ini sama ini udah ada gitu ya. Nah, yang enggak ada adalah sisanya gitu ya. Nah, sisanya ini kita cari bikin table gitu ya, untuk mengetahui nilainya gitu ya. Nanti tinggal dikali aja gitu ya, dicari misal X kali ini, karena ini 0 berarti otomatis semuanya 0 gitu ya. Baru kemudian dia di sum gitu ya. Nah, kalau udah dapat kayak gini gitu ya, tinggal masukin aja nilai-nilainya gitu ya. Quite isi banget gitu ya, isi banget gitu. Nah, tinggal masukin aja. Berarti ini ada 3, 3, 5, 3, 5, 9, 5, 9, 17. Nah, di sini berarti ada 24, 47 gitu. Udah deh, mau diselesaikan dengan cara apapun yang kalian suka, nanti akan dapat misal Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Jangan lupa ini yang membedakan, karena dia polinomial X kuadrat kayak gitu. Silahkan dicari gitu ya. Ini untuk yang polinom gitu. Nah, polinom itu kan sebenarnya bagian dari nonlinear ya. Ini adalah nonlinear gitu ya. Nah, apakah nonlinear tuh cuman polinom aja gitu ya? Enggak. Nonlinear tuh banyak banget bentuknya gitu ya. Bisa jadi eksponensial model, tapi apapun bentuk nonlinear itu, kalau mau dibikin regresi, mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus ditransform menjadi bentuk linear equation. Jadi tetap harus bentuknya adalah AX plus B, gimana pun caranya gitu ya. Atau kalau tadi misal A0 ditambah A1X, nggak jadi masalah, pokoknya intinya adalah dalam bentuk linear gitu ya. Meskipun contohnya bentuknya adalah eksponensial gitu ya. Kita tahu bahwa eksponensial itu sama dengan misal Y sama dengan AE pangkat BX, ini sebenarnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara membentuknya dalam linear gitu ya? Kita mengubahnya gitu ya. Kan ini sama dengan Y gitu ya, sama dengan AE pangkat BX gitu ya. Kita jadikan ke dalam bentuk linear. Contohnya ini seperti ini, jadi dia dilenkan gitu ya. Silakan nanti aturan matematikanya gitu ya. Len Y sama dengan len A ditambah BX misal kayak gitu. Nah, dari sini kan mudah ya. Nah, kayak gini kan. Nah, dari sini kan mudah ya. Kan kalau dari sini gitu ya, kita bisa merepresentasikan, atau bukan merepresentasikan sih, kayak diubah ulang bentuknya gitu ya. Len Y ini bisa dianggap misal
Y atau misal Z apapun lah gitu ya. Len A ini adalah A0, kemudian B-nya ini adalah A1. Jadi kan nanti keluarannya tetap gitu ya. Y sama dengan A0 ditambah A1X gitu ya. Jadi ini jadi ini suku ini gitu ya. Jadi ini kemudian jadi ini, dan ini adalah jadi ini. Jadi dia harus direpresentasikan ke dalam bentuk linear kayak gitu. Nah, untuk dapatkan ini gitu ya, instead of menggunakan matriks, boleh sih menggunakan matriks, tapi lebih mudahnya bisa dimasukkan seperti ini aja gitu ya. Jadi A1 sama dengan N kali summary XI kali ZI, kemudian ya ini gitu ya, ini kemudian ini sama ini kayak gitu. Nah, kalau udah dapet ini gitu ya, tinggal ini balik gitu ya, di substitusi balik. A0 nya sama dengan Z dikurangi A1X rataan kayak gitu ya. Udah ada ya saya lupa. Nah, kalau udah jadinya kayak gini gitu ya, A0 sama dengan rataan Z dikurangi AI X gitu ya. Di sini terserah mau Z mau Y apapun gitu ya yang direpresentasikan, selama kalian paham kayak gitu. Nah, ini yang misal yang eksponensial. Begitu pula ada yang logaritmik gitu ya, misal kayak gini ya, tetap harus diubah gimana pun caranya menjadi ini. Kemudian power juga diubah menjadi ini, kemudian growth model juga diubah menjadi ini. Semuanya diubah menjadi dalam bentuk linear gitu ya. Dan syukurnya gitu ya, itu udah ada cheat sheet-nya gitu ya. Jadi nggak usah sakit kepala gitu ya. Apapun bentuknya gitu ya, apapun fungsinya, itu sudah dikasih bentuk linearnya. Dan sudah dikasih kira-kira nanti konstantanya seperti apa yang menjadi apa yang menjadi apa gitu ya. Jadi tinggal lihat aja, oh kalau dia bentuknya seperti ini, berarti ya dia seperti ini, nanti keluarannya seperti ini kayak gitu. Itu nanti bisa kalian lihat di bukunya Pak Munir gitu ya, Pak Renaldi Munir 2010 gitu ya, semuanya ada di sana. Nah, kita langsung aja ke exercise gitu ya. Jadi misal gitu ya, ada data seperti ini gitu ya, datanya seperti ini, dan kalian diminta berapa sih modelnya bila dia itu bentuknya adalah XA plus BX gitu ya. Kira-kira bagaimana functionnya gitu ya bila datanya seperti ini gitu ya. Nah, langsung aja biar nggak bingung, kita ke exercise-nya kayak gitu. Nah, di sini kan berarti Y sama dengan A plus X plus A plus BX kan kayak gini ya. Nah, dari sini gitu ya, dari sini itu kita rubah menjadi bentuk linear gitu ya. Kan ini bisa kita misal dibagi gitu ya, jadinya ini adalah 1/Y, ini adalah jadi A plus BX dibagi X gitu kan, bisa seperti ini gitu ya. Berarti kok dipecah, berarti adalah 1/Y A plus X ditambah B gitu ya, karena ini habis jadinya seperti ini gitu ya. Nah, dari sini gitu ya, ini langsung bisa direpresentasikan gitu ya. 1/Y ini dianggap Y besar, kemudian ini dianggap X gitu ya, AX gitu ya, ini dianggap B gitu ya, dimana Y ini adalah 1/Y gitu ya, dan kemudian X-nya ini adalah 1/A kayak gitu. Kok 1/A sih, 1/X kan sama ya gitu ya. X ini adalah ini adalah ini kayak gitu kan, jadinya bentuknya tetap gitu ya, linear kayak gitu. Nah, dari sini kan udah bisa diketahui gitu ya, oh jadinya adalah Y sama dengan AX plus B. Kalau kalian mau tetap sih gitu ya, bisa diubah juga dalam bentuk A0 ditambah A1X gitu ya, dimana A0 ini adalah B-nya, dimana A1 ini adalah A-nya, apapun nggak jadi masalah kayak gitu ya. Nah, kalau dari sini berarti tetap kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan bantuan, yakni table gitu ya. Sebenarnya ini udah ada tabelnya, karena saya malas jadi saya cari aja tabelnya. Nah, berarti tabelnya yang ini. Dia ikut copy. Oke, gitu ya. Kenapa kita membutuhkan variabel-variabel ini sih gitu ya? Karena yang kalau kalian tadi masih ingat gitu ya, kan kita untuk membutuhkan
A0 untuk mencari A0 itu kan untuk mencari A1 gitu ya, itu bisa juga menggunakan cara lain. Kan tadi kalau bentuknya ini kan bisa menggunakan yang tadi ya, masih ingat nggak matriks 2x2 tadi gitu ya, ada A0 sama A1 gitu kan. Kemudian ini adalah YI, ini kemudian adalah XI kali YI, kemudian ini adalah N-nya, ini adalah XI, kemudian ini adalah XI kali XI kuadrat gitu ya. Nah ini loh alasannya kenapa akhirnya kita membutuhkan tabel tambahan ini gitu ya. Nah ini kalau pakai cara matriks gitu ya, tapi juga kalau dalam bentuk yang tadi gitu ya, yang nggak pakai cara matriks atau pakai cara statistik biasa gitu ya, nah ini kan juga kita membutuhkan bantuan gitu ya, XI kali YI gitu ya, kemudian ini adalah XI, kemudian ini adalah YI gitu, kemudian ini adalah N kali XI kuadrat dikurangi XI dikuadratkan gitu. Sebenarnya sama aja gitu ya, tergantung kalian mau prefer ini atau prefer ini, tergantung gitu ya. Kalau mau pakai ini boleh, matriks ini boleh, pakai ini pun juga boleh. Yang penting nanti kalau udah habis dapat A0 ini kan nanti langsung dapat ya A0 sama A1. Di sini kan kalau udah dapat A1 nanti tadi tetap harus dicari tadi pakai A0 sama dengan yang Y dikurangi A1X kayak gitu kan. Jadi kalian cari rataannya gitu ya, cari rataan Y dan cari rataan X. Nah, kalau udah dapat apakah berhenti di sana? Enggak gitu. Ini yang membedakan antara linear dan non linear. Kalau kita udah dapat A1 sama A0 gitu ya, kita harus balikin lagi ke fungsinya karena fungsi utamanya adalah ini gitu ya. Jadi nanti kan kalian harus ingat bahwa Y dan AX kalian ini gitu ya, itu kan sebenarnya tadi adalah 1/Y sama dengan AX plus B gitu ya. Nah ini harus dirubah lagi menjadi Y sama dengan something gitu ya. Kan ini namanya 1Y, ini jadi dirubah seperti ini gitu ya. Nah ini jadi exercise yang selanjutnya, exercise nomor 4 gitu ya. Oke, Finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye bye.